ada dendanya. Itu yang paling penting ya. Ustazah, Oke, Ustazah aman ya. Gimana cara makmum masbuk sholat 5 waktu? Caranya ikuti saja imam dulu. Ya, ikuti imam seperti biasa. Nanti kita kurangnya berapa rakaat. Misalnya nih sholat zuhur. Kita udah telat nih 2 rakaat. Maka setelah itu teman-teman kurang nih 2 rakaat. Ya, teman-teman salam kanan, salam kiri imamnya. Teman-teman naik ya. Teman-teman naik lalu kemudian teman-teman melakukan yang namanya sholat lagi tambahan 2 rakaat ya. Suara udah oke ya teman-teman ya. Oke, Mbak Sri Widiasti nanti setelah ini ya. Ustazah, kalau kesel sama orang tapi dalam hati apakah berdosa? Keburukan atau kekesalan yang masih dalam hati maka dia tidak jadi dosa. Tapi kalau diucapkan sampai menyakiti dia berdosa ya. Tapi apakah semua hal harus dipendam? Tidak, boleh diungkapkan dalam rangka untuk islah, mencari solusi. Oke, siap Mbak Anjani ya. Oke. Ustazah, apa doanya agar anak cepat dapat kerja? Doanya adalah Robbi syrahli sadri ya. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Minta anaknya baca. Dan ingat, kerja bagi yang belum dapat kerja, apapun hasilnya terima. Ya, dimanapun kerjanya terima aja dulu. Kalau kita nggak bisa mengerjakan apa yang kita cintai, maka cintailah apa yang kita kerjakan. Baru kemudian kita bangun jaringan kepercayaan untuk mendapat kerja yang lebih baik nantinya. Harus bangkit, harus buat lamaran, harus benar-benar semangat, harus benar-benar berpositif thinking kepada Allah ya. Ustazah, menjauh dari saudara kandung dosa enggak? Kalau memutus silaturahmi dosa. Tapi kalau sekedar teman-teman dalam kondisi memutus silaturahmi itu berdosa. Tapi kalau sekedar menjauh sedikit ya supaya tidak terjadi banyak konflik itu boleh. Ustazah, bagaimana cara doa anak dapat jodoh kembali? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ustazah, oke, nah itu dia ya. Kalau zikir sambil nutup mata nggak apa-apa. Zikir nutup mata, berdoa nutup mata, sholawat nutup mata, tidak ada masalah ya. Yang nggak boleh nutup mata, nutup bibir itu adalah dalam sholat. Kalau sholat itu usahakan buka matanya, buka bibirnya. Karena kalau sholat itu tutup mata, tutup bibir itu makruh ya. Jadi sholat itu upayakan buka matanya, buka bibirnya. Doa lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, jauhkan aku dari yang halal, dekatkan aku dengan yang jauhkan aku dari yang haram, dekatkan aku dari yang halal, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Ya, itu doa saat teman-teman dalam kondisi pengen lunas hutang. Nanti kalau udah lunas, jangan berhutang lagi. Lifestyle cash, oke? Nah, teman-teman harus pandai mengontrol uang yang masuk, lalu kemudian sebagian dizakatkan, sedekahkan, dan disimpan untuk membeli lifestyle yang kita mau. Tapi lifestyle pun tidak terlalu tidak boleh sangat banyak. Harus 10% saja daripada apa yang kita punya, saving kita ya. Ustazah, oke, kalau zikir dalam hati berpahala enggak? Berpahala kok, oke ya. Ustazah, kalau kita sholat sambil nangis gimana? Enggak apa-apa, selagi tidak mengeluarkan suara ya. Ustazah, ayat pendek saat sholat hajat bebas aja ya. Ayat pendek dalam sholat hajat itu bebas aja ya. Ustazah, bersolawat tanpa wudhu enggak jadi masalah. Ya, karena wudhu itu sunnah saat teman-teman bersolawat, saat teman-teman berdoa. Kok batuk ya?
saat teman-teman berdoa, saat teman-teman zikir, ya itu hukumnya adalah sunnah wudhu, tidak wajib wudhu ya. Ustazah, apa doanya jual tanah biar cepat laku? Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Ya ardu rabbi wa rabbukillah ya. Ustazah, oke, bagaimana imam tidak memberi jeda untuk Al-Fatihah? Ikut imam aja, nggak jadi masalah. Jadi kalau sholat itu kan, kalau sholat berjamaah itu kan ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah gitu kan. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem gitu kan. Ketika imamnya baca ayat pendek, makmumnya baca Al-Fatihah gitu kan. Nah, seketika imamnya belum selesai udah selesai ayat pendek, ayatnya pendek banget, dan imamnya belum selesai Al-Fatihah, ya, ruku aja ikut imam. Oke. Oke ya. Ustazah, bagaimana zikir minta perlindungan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, kita berlindung dari kejahatan orang lain, hasad, orang iri, orang dengki ya. Kemudian terhindar dari binatang berbisa ya, orang-orang yang hipnotis, orang-orang yang jahat, insya Allah kita terlindungi ya. Cukup teman-teman baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ustazah, bagaimana hukumnya penghasilan bekerja di bank? Hindarkan ya, usahakan teman-teman cari pekerjaan baru yang lebih berkah ya. Ustazah, gimana hukumnya kita habis wudhu cebokin anak? Jelas batal ya, karena itu kan udah terkena najis. Ustazah, sholat qobliyah dan ba'diyah apakah harus pakai iftitah? Boleh iya, boleh tidak ya, pakai iftitah. Karena iftitah dalam sholat itu boleh iya, boleh tidak. Ya, sayang sih kalau nggak dipakai. Apakah boleh memperjuangkan impian? Ya harus. Iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kamu berazam dulu, doa dulu, ikhtiar dulu, baru kamu tawakal kepada Allah. Oke. Ustazah. Oke. Oke ya, Ustazah, apa doa melembutkan hati anak? Doanya adalah Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Nah, ini dia doanya ya. Oke, Allahumma layyin li qalbahu ya. Ustazah, oke, nah aman ya. Kalau teman-teman nggak ngerti doa-doa nih ya, doa agar hati anak lembut, doa agar suami mau sholat, doa agar terlunas dari hutang, doa agar pelindung diri, maka teman-teman itu boleh melakukan yang namanya sholat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian teman-teman boleh doa setelah sholat itu siang dan malam, khusus untuk menjawab hajat kita ya. Oke, sebentar. Kapan dibacakan doa melembutkan hati anak ini? Baca 3 kali aja setiap habis sholat. Jangan pas saat dia marah-marah. Allahumma layyin li qalbahu. Allahumma, jangan ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, kalau lagi baca Al-Fatihah dalam sholat, diulang-ulang karena salah, tidak boleh diulang-ulang. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah kita melakukan ibadah la yu'athir, abaikan. Contoh, misalnya teman-teman habis ngambil wudhu, terus masuk ke kamar ragu teman-teman. Ya, ini saya ini
tadi udah basuh muka nggak ya? Udah masuk muka nggak ya? Ragu, abaikan. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ragu, tadi aku tuh udah tahiyat awal nggak sih? Abaikan. Oke, Ustazah, iya gitu ya, abaikan. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Ustazah, oke, tata cara baca Al-Fatihah, maksudnya gimana Mbak? Ustazah, saat baca Al-Fatihah, saat sholat taubat, gimana? Bersin. Oke, bersin itu dalam Al-Fatihah pada dasarnya tidak membatalkan kecuali mengeluarkan huruf dan kalimat. Atau teman-teman berhenti di tengah kata. Misalnya, dinas, hajim, ya itu boleh diulang ya. Dia berhentinya di tengah kata ya. Ustazah, bisa tidak sholat awabin digabung dengan sholat taubat? Satu niat satu amal ya. Oke, Ustazah, gimana kalau ngutang ke bank? Wah, tutorial ngutang ke bank nggak tahu aku guys, nggak pernah aku melakukannya. Yang penting tidak boleh teman-teman hutang ke bank ya. Nah, tidak boleh hutang ke bank ya. Karena bank itu riba, jangan dilakukan. Ustazah, tutorial ngutang ke bank ya, belum tahu ya. Kok live lagi Zah? Bukannya tadi udah close? Iya, pengganti malam karena malam aku harus ke airport. Amalan biar laris. Pertama, pahami bahwa yang menyuruh orang itu belanja di kita bukan kita, tapi Allah ya. Yang tadinya jalan dia naik bis, lihat ke Demba, akhirnya dia belanja. Dia nggak ingin belanja, tapi Allah menggerakkan hatinya untuk belanja. Itu pemahaman yang pertama. Jadi yang kedua adalah jangan lupa sedekah subuh bagi teman-teman yang pedagang. Sedekah subuh itu akan melapangkan rezeki kita. Jangan lupa lakukan sholat duha, kemudian sholawat, dan kemudian jangan lupa syukuri apa yang ada. Maka ketika kita bersyukur, ya syukuri aja apa yang ada. Maka kita bersyukur, itu nikmat Allah akan sangat besar. Hari ini adalah hari ini misalnya teman-teman untungnya cuma 20.000, nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting nggak rugi. Besok 100.000, alhamdulillah. Besok 5.000, nggak apa-apa, kan kemarin udah 100.000 gitu lah ya. Ustazah, ada tabungan di bank nggak? Ada ya. Oke. Kalau nabung nggak apa-apa ya. Kalau mau investasi pergi ke SR, ke sukuk tabungan ya. Nah, coba aja tanya di sana. Kalau teman-teman mau investasi pada paper asset atau soft asset atau obligasi negara syariah ya. Ustazah, oke. Ada tabungan di bank nggak? Ada. Oke, Ustazah, lagi sholat bersin atau batuk batal nggak sholatnya? Selagi tidak mengeluarkan suara dan kalimat maka tidak ada problem ya. Oke, dan selagi tidak pipis. Kalau bersin batuk hajim terus pipis di bawah, ya udahlah batal dia kan. Oke, gitu ya. Ustazah, gimana bayar hutang orang yang sudah meninggal? Hati-hati loh, dicarinya tengah malam, nanti aku nggak tanggung jawab ya geng, ya kan? Kalau orang itu sudah meninggal, maka teman-teman harus cari ahli warisnya. Segera ganti ke ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, siap ya Mbak Alia. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka teman-teman lakukan yang namanya sedekah. Ya Allah, saya sedekah untuk membayar hutangku kepada si fulan, almarhum si fulan. Ngegas live-nya ya, karena nanti malam aku di airport ya, menuju Pekanbaru ya. Ustazah, suami dikasih motor sama bos, tapi kredit, cicilannya dia bayar semua ya, itu tanggung jawab dia. Nikmati aja motornya, akadnya udah terputus. Akad dia ke kita akad sedekah, ayat akad ke kita akad hibah ya. Ustazah, oke. Berarti batuk keras batal? Belum tentu Mbak. Kalau batuknya itu tidak mengeluarkan huruf hajum, aduh, batal dia. Tidak mengeluarkan kalimat, cuman batu aja, daha aja, nggak ada masalah Mbak ya. Bukan nah, itu nggak masalah. Tapi kalau dia sampai aduh, nah itu batal ya.
Ustazah, oke, doa mancing biar dapat banyak nggak ada ya. Nah, doa mancing biar dapat banyak nggak ada ya. Oke, kayak gitulah ya kan. Nah, itu baca aja doa pembuka rezeki. Ya, jangan lupa sedekah subuh, jangan lupa sholat doa, kemudian jangan lupa teman-teman banyak bersyukur. Ya, sekarang dapat 1 ikan, alhamdulillah. Besok dapat 2 ikan, alhamdulillah. Besok nggak dapat ikan-ikan, nggak apa-apa kan, kemarin udah 2 ikannya. Dah, kayak gitu ya. Agak lain fungsi kawan ini ya. Siap ya. Oke. Oke. Saya nggak mau riba lagi, tetap bersyukur dan sekarang hidup lebih tenang tuh, masya Allah ya. Iya, dah gitu ya. Nah, aduh, atau halo, nah itu batal ya. Karena ada yang protes juga guys. Apa namanya bersendawa dalam sholat ya. Aku bilang tidak batal. Terus dianya DM, sendawa dalam sholat tuh batal dalam kitab Fathul Muin. Yang batal itu yang kalau dia ngomong pak. Ya kan? Halo, nah itu batal ya. Ketawa orangnya guys ya. Oke. Hai, itu batal ya karena dia mengeluarkan suara ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, sebentar. Sedekah subuh baiknya langsung kasih uang atau diberikan makanan, bebas ya. Kasih uang boleh, berikan makanan boleh, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah banyak, masih masuk lagi, banyak yang nggak suka sama saya, kayaknya banyak juga yang nggak suka sama kita semua. Ya, nah teman-teman tuh yang lagi ngetik nih banyak juga yang nggak suka sama mereka-mereka ini mbak. Tengoklah wajahnya wajah-wajah korban semua nih mbak. Coba lihat tuh korban-korban semua tuh. Ya, yang profil picture-nya miring-miring, yang pakai kacamata hitam ya tuh korban-korban semua. Nggak apa-apa kalau nggak ada yang suka dengan kita. Kalau ada yang nggak suka dengan kita nggak apa-apa. Nggak perlu semua orang suka karena nggak semua orang juga penting bagi kita ya. Oke, aman ya teman-teman ya, abaikan saja ya. Kalau kita ubah, kalau kita salah kita perbaiki. Kalau kita nggak salah kita maafkan. Nggak usah gerasa gurusu, everything is okay ya, aman saja. Oke ya, Ustazah, oke gitu ya. Siap Mbak Anjani ya. Bagaimana jika kita tinggal bersama mertua sebentar? Mertua apa ipar dan istrinya ada kecemburuan. Dilihat situasinya mbak. Kalau memang ada asbabnya di sana, coba dihindarkan ya. Betul Ustazah, saya tinggalkan riba, lalu kemudian rezeki saya berkah tuh, masya Allah. Siap mbak, si anak rantau ya. Oke, Ustazah, saya berdagang tapi nggak punya modal. Apakah boleh pinjaman bank? Nggak boleh ya, pinjaman bank itu tidak dibolehkan ya. Karena di dalamnya ada riba, di dalamnya ada denda, di dalamnya ada bunga. Nggak bisa ya. Ustazah, nah jadi semoga teman-teman bisa buka usaha tanpa riba ya. Buka usaha tanpa riba sehingga teman-teman bisa lebih baik ya, insya Allah ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, sebentar. Apa boleh ditahlilkan jenazah yang belum dikubur selagi tidak ada kepercayaan di dalamnya? Misalnya nih, tidak ada kepercayaan ini orang kalau ditahlilkan di mayatnya nanti akan hidup, atau dia ditahlilkan supaya dia ini menjadi ada arwahnya di sekitar kita, itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar kita kirimkan ayat Al-Quran tahlil kemudian dari mereka ya, ayat Al-Quran dan tahlil dan diwasilahkan untuk mereka, nggak masalah ya. Oke, deposito uang bank bunganya yang disedekahkan. Deposito ndak usah lah. Deposito tuh returnya sedikit kok. Dan keuntungannya itu tidak bisa mengalahkan inflasi. Inflasi sampai 4% ya. Sementara deposito cuma 3% ya. Kalau teman-teman mau pergi ke SR, sukuk retail atau ST, sukuk tabungan. Wah, nih kayaknya harus buka kelas investasi ini ya. Deposito uangnya nyusut teman-teman dan riba pula. Dan kalau seandainya deposito itu adalah kalau ada bunganya nggak boleh dimakan, dia perginya ke lampu jalan atau kemudian tong sampah jalan kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, tong sampah jalan itu bisa ya. Deposito sepertinya taking profit tetapi tidak ya, karena dia kalah dengan inflasi. Maka kemampuan kita untuk mencari
profit taking untuk mencari bekerja harus lebih tinggi dibanding tingginya tingkat inflasi. Gitu sistem kerja ya. Mau kita karyawan, mau kita pedagang, kemampuan kita untuk mencari rezeki harus lebih tinggi dengan tingginya tingkat inflasi. Selagi masih sama dengan inflasi, kita nggak akan kemana-mana ya. Oke, Ustazah, bagaimana cara dan doa suami agar tidak mudah-mudah cemburu? Ya, coba doa, Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Saham boleh selagi emitennya tidak riba. Saham boleh selagi dividen yieldnya dizakatkan dan capital gainnya dizakatkan ya. Oke, kemarin aku baru cerita dengan tim aku. Kemampuan manusia ini harus bisa mengalahkan kemampuan inflasi dan harga rumah. Nah, itu baru kalau mau sukses ya. Kemampuan kita taking sesuatu, make money itu harus lebih tinggi dibanding kenaikan harga properti. Nah, sehingga mau beli properti kapanpun aman ya, walaupun kita nggak pengen beli, misalnya seperti itu. Supaya kita nggak terjebak dalam kefakiran dan seterusnya, iya kan? Ustazah, oke, gimana hukumnya seseorang nipu tapi bawa-bawa nama Allah? Itu berarti sumpah palsu. Kalau dia sumpah palsu, dia kena kafarat. Kafaratnya banyak. Yang pertama adalah memerdekakan budak. Kemudian tapi saat ini ekonomi lagi jatuh, Zah. Kita ndak bahas ya. Nanti kalau bahas bisa sih, tapi itulah. Ya kan, yang kemarin adalah aku mau bahas apa tadi? Bentar ya, teman-teman. Bentar, aku tadi mau bahas apa? Aku mau bahas apa ya yang tadi ya, teman-teman ya. Sebentar ya. Nomor satu, aku mau bahas nomor satu. Ustazah, oke, sebentar. Bergambar kafarat, ya. Pertama adalah kalau kita bersumpah atau sumpah palsu kayak gitu ya. Pertama kita bawa nama Allah nih, sumpah aku nggak kayak gitu kok, please aku nggak kayak gitu, sumpah oh berani mati aku kayak gitu kan. Maka kita akan kena kafarat. Kafaratnya apa? Yang pertama adalah kafaratnya kita memerdekakan budak. Tapi masalahnya budak nggak ada sekarang. Kemudian yang kedua adalah kita diwajibkan memberi makan 10 orang fakir miskin. Ya. Kemudian yang ketiga memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Yang keempat adalah puasa kafarat. Ya, sengaja aku puasa kafarat sunnah atasku karena Allah. Kafarat itu adalah penebus dosa untuk beberapa dosa, tidak semua dosa. Contoh, kalau berhubungan badan di siang Ramadan itu dosa besar, tapi bisa kafarat. Kafaratnya adalah memerdekakan budak, memberi makan 60 orang fakir miskin, memberi pakaian 60 orang fakir miskin, dan kemudian berpuasa 60 hari berturut-turut ya. Jadi kafarat itu pada beberapa ibadah untuk sebagai penebus dosanya ya. Oke. Ustazah, aman ya teman-teman semuanya. Ustazah, jenazah muslim yang belum dimakamkan sudah melewati waktu 5 kali. Dianya akan menderita dan yang hidup akan berdosa. Karena itu fardu ain ya. Ustazah, kalau belum tahu gimana, semoga ke depan jangan diulang lagi ya. Nah kayak gitu guys. Jadi hubungan badan di siang Ramadan itu ndak boleh. Ya, kena kafarat dan kafaratnya cukup besar ya. Oke, Ustazah, bagaimana bersentuhan dengan anak yang belum sunat maka tidak batal ya. Anak itu mahram kita ya. Oke, hukum bersalaman dengan yang bukan mahram. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, lebih baik aku memegang bara api daripada memegang tangan wanita. Lebih baik aku memegang bara api daripada memegang tangan wanita. Walaupun ini ikhtilaf, ada ulama yang menyatakan boleh selagi tidak muncul syahwat. Ustazah Nela gimana? Saran aku jangan ya. Lagian udah nggak musim salam-salaman dengan yang bukan mahram zaman sekarang ini. Zaman sekarang orang udah siap Pak. Oke Pak, siap. Semangat ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Makasih itu jauh lebih terhormat dan lebih sopan. Nah, aku sering transaksi, aku sering ngobrol, aku sering juga banyak punya teman dalam pekerjaan aku laki-laki. Kita aman aja, ya siap. Oke bang, siap ya. Semangat ya, pasti bisa. Semangat, siap. Terima kasih ya. Semua akan baik-baik aja. Izzah Islam tetap terjaga, kehormatan kita tetap terjaga, dan orang tetap menghargai kita kok. Ya.
Ustazah, apa hukumnya deposito di bank syariah? Aku tetap enggak mau. Aku tetap nggak nyaranin. Raja Arab kok mau salaman sama perempuan? Nanti aku coba WhatsApp ya. Apa alasannya ya? Ustazah, apa hukumnya pinjam uang koperasi? Kalau dia ada denda, itu nggak bisa. Kalau dia nggak ada denda, itu aman ya. Oke. Ustazah, oke. Bercanda ya teman-teman ya. Ustazah, kenapa Raja Arab? Kita nggak boleh ngomongin nama ya teman-teman ya. Oke, bismillah. Ustazah, sesudah wudhu apakah batal bersentuhan dengan suami? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Aku ulang ya, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Maliki bilang tidak batal, Imam Hanafi bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana ya, nggak boleh bilang nama, nggak boleh ya. Kita nggak boleh bilang nama orang di sosial media, macam pertanggungjawabannya besar. Nggak boleh ya, kan nggak pernah teman-teman dengar aku nyebut nama seseorang kan, nggak boleh. Itu akhlak, niat benar, cara juga harus benar ya. Ustazah, oke, saya mimpi tidur sama suami yang sudah meninggal, apa harus mandi? Tergantung, kalau mbak keluar mandi ya. Ustazah, oke, sebut nama aku maksudnya nggak boleh menyebut nama orang terus menyebutkan macam kesalahan, memata-matai, layak tabatukum ba'da ya. Kalau sebut nama teman-teman ya aku 5 kali sehari ya kan. Ustazah gitu ya. Ustazah lagi di kota mana? Oke gitu ya teman-teman ya. Susah kali jawab pertanyaan kawan-kawan nih. Lebih susah daripada ujian hidupku kurasa ya. Oke, Ustazah, bagaimana? Oke, Ustazah, saya mau beli. Oke, nggak apa-apa bahas lah, beli aja ya. Oke, Ustazah, nggak bisa sehari nggak lihat Ustazah. Oh, udah adiksi ya. Agak lain pun si kawan ini. Siap ya Mbak. Ustazah, saya diperiksa sama dokter laki-laki. Selagi ada perempuan, untuk dokter kandungan saran aku perempuan. Karena itu tidak darurat. Darurat itu adalah yang menyebabkan kematian ya. Besok kita udah aktivitas ya. Oke, jadi walau hanya buat contoh sebut nama orang berarti nggak boleh ya nggak boleh. Niat benar, cara juga harus benar. Kecuali orang-orang yang kafir harbi. Seperti Fir'aun, kita cerita. Ya, Qorun, kita cerita. Untuk ibroh, ya, untuk pelajaran. Dia orang yang sudah tidak ada dan kemudian dia udah termasuk kafir yang memerangi agama Islam. Ya, layak tabba'dukum ba'da. Jangan boleh cari-cari salah orang. Ketika kita melihat orang salah, kita sampaikan aja sesuatu dengan benar tanpa harus menyebutkan namanya atau orangnya. Sampaikan aja, aku sering kok ngeliat ini perlu aku lurusin, aku sampaikan, tapi teman-teman nggak tahu itu karena apa aku menyampaikan. Ya, niat benar, cara juga harus benar, akhlak nomor 1 ya. Nggak boleh, oke, niat benar, cara benar ya. Ustazah, anak bayi perempuan apa harus disunat? Sunat perempuan tidak wajib ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Hukumnya zakat mal tanpa diketahui suami, soalnya suami nggak mendukung, tetap zakat. Karena la ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam kemaksiatan, ya, tidak boleh taat dalam dosa. Ketika suami melarang sholat, ya, ketika suami melarang puasa, tetaplah lakukan, karena kepada Allah itu selalu nomor 1. Suaranya asli Bu, suaranya asli, tapi settingan equalizernya tadi lagi disetting ya. Karena udah menjelang jadwal makan siang. Ustazah, sedekah subuh buat beliin makanan orang lain boleh gak? Boleh ya. Sedekah subuh buat beliin makanan orang, buat kasih makan teman, traktir makan kawan, itu boleh. Gak jadi masalah ya. Ustazah, oke, aman ya. Suaranya asli ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau ada non-muslim yang meninggal dunia, yang masukkan ke liang lahat keluarganya yang non-Islam, enggak ada masalah dalam agama Islam. Cuman kalau ada non-muslim yang meninggal dunia, nih kalau ada non-muslim yang meninggal dunia, kita tidak boleh sampai mendoakan dia. Kita cuman boleh pada sampai melakukan yang namanya
mendoakan dia dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia adalah milik Allah, kembali kepada Allah ya. Jadi tidak boleh sampai mendoakan dia agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, tidak boleh. Hanya bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ambil cicilan rumah, apakah riba? Maaf, cicilan rumah, cicilan mobil, semua riba. Kenapa? Pertama ada bunganya. Kedua, kalau telat kita harus menggantinya. Kalau telat kita harus kena denda. Yang ketiga, kalau kita nggak bayar, rumah kita dia tarik. Yang udah kita bayar tidak dia kembalikan. Nggak boleh, nabung aja dulu. Supaya tabungannya menggembung, pakai teori compounding interest. Tabung sebagian zakat. Cari uang, kecilkan pengeluaran, banyakkan pemasukan, sisanya ditabung, dizakatkan, sedekahkan. Nah, nanti kalau ada investasi, emas atau apapun, siram, compounding interest. Nanti punya banyak uang, 10%-nya berikan lifestyle ya. 10% aja ya yang berikan lifestyle ya. Yang gaya-gaya tuh 10% aja, jangan banyak gaya. Ya, nah ingat hukum Pascal ya, gaya bertekanan lurus berbanding lurus dengan tekanan, banyak gaya banyak tekanan hidup nanti, oke, gitu ya. Oke, Ustazah, oke, nanti malam nggak nge-live, Ustazah jamaah bakal gabut masal, aku lagi di pesawat nanti malam ya. Ustazah, oke, siap Mbak Tin ya. Oke, Ustazah, madu akasia rambutan warnanya beda, benar sekali ya. Tapi teman-teman yang udah terlanjur hutang riba, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu ya, ke depan kita perbaiki. Aku yakin ya, dan yakin percaya teman-teman itu melakukan riba bukan karena teman-teman itu nggak takut dosa, tapi teman-teman itu karena nggak tahu aja sebelumnya. Semoga teman-teman cepat Allah keluarkan dari riba ya. Nah gitu ya, hukum pasal gaya berbanding lurus dengan tekanan. Banyak gaya banyak tekanan ya teman-teman ya. Jadi untuk lifestyle tuh 10% aja, 10% aja, 10% lah ya kan. Nah oke, Ustazah, kalau sedekah subuh buat bayar utang apa boleh? Kalau utang kita itu namanya tabungan. Kalau utang orang itu baru namanya sedekah. Boleh ya. Oke, boleh ya teman-teman ya. Nah untuk utang orang itu boleh, tapi kalau untuk utang kita itu nggak boleh. Itu namanya sedekah ya. Itu namanya tabungan. Oke ya. Ustazah, apakah wajib izin suami setiap mau sedekah? Kalau di uang kita, nah kalau di uang kita tidak wajib izin suami. Tapi kalau dia uang suami, izin dia. Tapi tergantung akadnya. Kalau dia bilang, Ma ini duit buat mama, ya mama pandai-pandai aja, ya terserah mama mau mama apain. Oke Pak, nah itu boleh dipakai untuk sedekah ya. Ustazah, oke aman ya. Apa boleh uang sedekah subuh dibuat untuk nyicil umroh anak? Bisa. Yang penting bukan cicilan riba ya. Mbak Emma senggol cemana? Nah jungkil balik nanti, hati-hati kalau aku nyenggol pakai tenaga dalam ya. Ustazah, gimana kalau punya anak perempuan gak disunat? Nggak apa-apa, anak perempuan gak wajib sunat ya. Ustazah, oke, suami tidak menafkahi. Suami tidak menafkahi nih. Akhirnya saya tidak melayani. Saya dosa nggak? Dosa. Ya, suami tidak menafkahi, dia berdosa. Istri akhirnya tidak melayani, istri juga berdosa. Loh, dia mencaci, kita membantah, ya, dua-duanya dosa. Dia menghina, saya meninju dia, dua-duanya dosa. Dia kemudian melakukan yang namanya perselingkuhan, akhirnya gue juga balik selingkuh, gue juga dosa. Jadi dosa dan pahala tanggung masing-masing. Maka maaf, ketika sudah tidak mampu dipertahankan daripada berdosa sendiri itu jauh lebih baik. Ya jika keluarga itu mendatangkan kepada dosa. Kecuali dia tidak menafkahi, Mbak siap melayani. Kemudian dia tidak bekerja karena Mbak mapan, kemudian Mbak ridho. Nah itu nanti dia jadi pahala dia. Itu pertahankan ya. Tergantung kepada teman-teman, tapi agak ragu aku yang hadir di live ini guys. Ustazah, iya, gitu ya. Aku asam uratku sembuh, akasia. Mau pesan madu sariawan dan bapil randu. Oh, akasia dan randu nanti kita coba turunin harganya ya untuk akasia dan randu ya. Mbak Erna enggak asam banget kok, asam banget enggak. Ya, dia hanya sedikit lebih asam, tapi bukan karena asam banget. Ya, coba diminumnya jangan sambil ingat masa lalu deh ya.
Saja suami ikut memandikan istrinya yang meninggal, boleh. Karena waktu Fatimah meninggal, Ali bin Abi Thalib ikut memandikannya. Ya, aman ya. Sedekah subuh untuk uang takziah boleh, nggak ada masalah ya. Aman, teman-teman saya selalu di sana ya, baik-baik di sana. Tunggu aku pulang, capcus kayak satu kota aja kan, geng. Oke, Ustazah, siap Mbak Livia ya. Saya difitnah sama tetangga. Apa cara terbaik buat saya? Diem. Loh kok kamu nggak klarifikasi? Diam itu adalah bagian dari jawaban. Capcus, difitnah itu biasa guys. Kalau dia cuma di RT ya difitnahnya di RT. Kalau dia bergaul di kota ya difitnahnya di kota. Kalau dia bergaul di Republik Indonesia ya difitnahnya di Republik Indonesia Raya. Kalau dia bergaul di dunia yang kita pakai, yang kita di salon, itu dia menutupi batang rambut, itu merubah takdir mubram, nggak boleh ya. Aku udah telanjur merah, ya udah ya, ke depan diperbaiki ya. Macam aku ke depan diperbaiki ya teman-teman ya. Yang bingungnya itu pakai jilbab tapi rambutnya masih merah. Nah itu bingung, siapa yang mau lihat ya kan? Oke, siap ya Ustazah. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke Ustazah, kalau nggak baca doa iftitah sah nggak sholatnya? Iftitah itu nggak wajib. Iftitah itu hukumnya sunnah saja. Sampai kepada iftitah itu hukumnya sunnah saja, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah gitu ya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah ya. Jadi kalau seandainya kita dalam kondisi tapi kalau kita dalam kondisi bagus, baik-baik aja, waktunya panjang, ibadahlah. Belut halal ya, belut halal ya teman-teman ya. Cacing walaupun buat obat dihindari ya. Kalau belut halal, karena belut itu tidak bisa hidup di dua alam. Ustazah ketika sedang berdoa setelah sholat tiba-tiba buang angin, doanya teruskan ya. Karena doa itu dalam kondisi tidak wudhu tidak apa-apa. Cuman kalau mau ngambil wudhu lagi teman-teman dapat pahala sunnah ya. Oke, dapat pahala sunnah ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Oma selalu membaca iftitah. Iya, sayang kalau nggak dibaca karena iftitah itu sunnah. Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan bacaan iftitah. Ya, itu adalah kalimat-kalimat tauhid. Itu adalah kalimat-kalimat penyaksian bahwa wa ana minal muslimin. Saya adalah orang muslim ya. Kalau makan lipan hukumnya apa? Lipan yang nggak boleh lah. Dia binatang berbisa. Sama kayak makan ini ular ya kan, dia binatang berbisa. Kalau jengking dia binatang berbisa, nggak boleh ya. Oke, maka paham ya. Aku nggak pernah tinggal iftitah, alhamdulillah selalu baca iftitah, masya Allah ya. Lipan haram guys, yang berbisa tuh haram ya. Aku haram ya dimakan ya, berbisa aku. Siap Mbak Nurjana. Oke, Ustazah, oke aman ya. Ustazah, kalau obat Mbak Mom Nada, usahakan cari yang halal dulu ya. Cari yang halal dulu, kalau seandainya sudah tidak ada kemungkinan baru boleh. Ya jangan makan aku berbisa. Oke ya. Ustazah, siap ya Mbak Soleha, aman ya teman-teman. Oke, udah. Kalau belalang halal. Ustazah, seorang intim minta cerai, apakah tidak pernah mencium bau surga? Tergantung. Kalau dia minta cerai, aku pelan-pelan ya, sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Ini bahaya kalau nggak pelan-pelan, nanti dipotong lagi videonya tentang cerai ini ya. Nah, jadi begini ya teman-teman. Ketika istrinya itu meminta cerai karena nggak dibeliin mobil, nggak dibeliin motor, karena dapat selingkuhan baru kayak gitu misalnya gitu ya, maka itu tidak akan mencium bau surga. Tapi kalau seandainya dia menggugat suaminya karena sesuatu yang disetujui oleh syariat, oke, sesuatu yang disetujui oleh syariat, contoh suaminya selingkuh, teman-teman tidak mau menafkahi secara batin, suaminya berdusta, karena dia dusta teman-teman dusta lagi. Suaminya marah-marah, teman-teman melawan, atau dia nggak mau menafkahi, akhirnya kita tidak mau melayani. Selama suaminya tidak menafkahi, selama itu dia berdosa.
ketika istrinya tidak ridho, kecuali kalau istrinya ridho. Jadi kalau udah isinya dosa semua, maka rumah tangga itu tidak sanggup lagi mendatangkan kepada kebaikan. Sudah tidak lagi mendatangkan kepada surga. Ujung-ujungnya rumah tangga itu menjadi jurang neraka buat kita. Terus teman-teman pengen sendiri, dengan sendiri lebih taat, itu jauh lebih bagus. Tidak masalah, tergantung kasusnya. Apakah suara aku jelas-jelas atau putus-putus? Karena ada yang bilang putus nih, satu orang. Aman, yang lain aman? Ustazah, oke, sudah berudu terus korek kuping. Korek kuping tidak batal wudu. Ustazah, kalau baca Al-Quran berkulit, apakah daging sapi jika dicuci hukumnya haram? Tidak. Kan harus dicuci, ya kan? Sapi itu halal bagi kita, tapi bagi teman-teman kita yang non-muslim itu haram ya. Tidak dianjurkan memakannya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Merasa sedih suami suka memuji fisik wanita lain. Nah ini nggak boleh. Haram hukumnya seorang istri bilang ada yang ganteng di luar sana. Haram hukumnya seorang suami bilang ada yang ganteng, ada yang cantik di luar sana. Jadi kalau ngelihat orang cantik diam-diam aja lah. Jangan semuanya diomongkan teman-teman. Apa yang mau keluar dari lidah kita ini kita pikirkan. Kalau nggak marah aku nanti, marah aku nanti ya kan. Nah gitu ya, jangan. Bercanda juga hindari. Hindari hal-hal yang mendatangkan kepada kegelisahan ya. Biar istrinya lebih fokus dalam mengurus suaminya. Suaminya juga nggak terganggu jiwanya. Hal-hal yang nggak penting itu nggak perlu kita omongkan ya teman-teman ya. Nah, maka diam itu jauh lebih baik daripada ngomong hal-hal yang tidak ada manfaatnya lah, ya kan? Nah, Ustazah, oke, marah juga walaupun bercanda, kan kemungkinan dia ridhonya sedikit ya. Ustazah, oke, bolehkah membaca Al-Quran dari HP? Secara hukum boleh, tapi jangan sering. Karena baca Quran dari HP itu iya Mbak Oma. Mbak Oma diam aja. Nggak usah bilang yang lain ganteng ya. Tapi Mbak Oma masih bisa nggak kayak gitu ya? Oh Mbak Oma mah diam aja sih. Oke ya. Jadi ketika kita baca Quran dari handphone terus-terusan, maka nanti kita akan sulit membaca Quran yang sebenarnya. Karena rosam atau bentuk daripada tulisan, tanda syaktah, domah, fathah, fathatain itu berbeda antara Al-Quran dengan dengan handphone. Jadi jangan dibiasakan. Aku sudah merasakan mengajarkan orang yang biasa baca Quran dari handphone dengan yang tidak bisa baca sama sekali. Itu wallahi aku menyaksikan lebih gampang aku mengajarkan orang yang gak pandai baca Quran sama sekali dibanding sudah ngelotok baca Quran dari handphone. Teman-teman nanti yang rugi ya. Sedekah subuh beli barang buat uang kita dulu karena uang sedekah subuh belum cukup, boleh tidak? Berarti Mbak gak jadi sedekah, tetap dapat pahala satu kebaikan ya. Oke, Mbak Proling jangan lakukan itu ya. Itu status hukumnya adalah makruh ya. Memang tidak sampai kepada haram mutlak ya. Tapi jangan lakukan dan aku nggak bisa spill apa yang Mbak tuliskan. Tapi jangan lakukan itu ya. Ustazah, kalau suami sering emosi kita harus gimana? Ambil ubun-ubunnya, potong lalu jemur. Enggak, canda. Kalau suami sering emosi kita harus pisahkan antara stimulus dengan respon. Saat dia memberikan kita hantaman, maka kita tidak boleh cepat merespon. Karena ketika dia menghantam kita, ini suami ataupun siapapun, ketika kita langsung merespon, maka kita jadi marah. Ketika kita marah, setan masuk. Ketika setan masuk, setan akan bekerja. Bagaimana cara kerja setan? Maka dia akan menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Dan akan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Makanya benar kan kalau ada orang bertengkar, itu yang dia sampaikan buruknya aja. Dia lupa kebaikan pasangannya. Dia lupa kebaikan istrinya. Dia lupa kebaikan suaminya. Dia lupa kebaikan sahabatnya. Karena yang dia ingat cuma jelek aja. Kenapa yang dia ingat cuma jelek aja? Karena setan sudah menguasainya. Itulah sebab kita itu mampu menahan marah. Kalau kita menahan marah, maka itu jauh lebih objektif kita cara berpikirnya. Gitu kan? Nah, sambil teman-teman doakan. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, sambil seperti itu. Oke, nah siap ya, ya hadir ya, siap ya teman-teman semuanya ya. Oke, betul kan? Nah yang kita tengok tuh jeleknya aja, baiknya hilang. Sehingga dibahas terus gitu ya. Oke, Ustazah kalau sholat subuh tapi baca doa sebentar ya. Lebih mana dia tadi? Allah Karim ya, lewat dia ya.
Oke, lebih baik mana mendahulukan mengkodo sholat yang lalu atau sholat rawatib? Kodo hanya kalau Mbak ingat aja jumlahnya ya. Ustazah, oke, Mbak Rara view kecuali muka dan sepergelangan tangan. Aurat dengan laki-laki kecuali muka dan sepergelangan tangan. Kalau perempuan dengan perempuan, auratnya dari pusat sampai lutut. Ya, coba ya, dan aurat perempuan di hadapan laki-laki kecuali muka dan sepergelangan tangan. Oke, Ustazah, kalau sholat subuh tapi baca doa kunut cuman hafal separoh. Kataku kalau teman-teman mau melakukan sholat dengan kunut, hafallah semuanya. Jangan nanggung-nanggung. Imam Syafi'i menyatakan kunut subuh itu sunnah. Imam Hanafi menyatakan tidak sunnah. Maka teman-teman jangan nanggung-nanggung nih, ini kiri atau kanan ini. Maka jawabannya kalau teman-teman ikut Imam Syafi'i, hafallah semuanya. Menurut Imam Syafi'i, kalau kita kunut lalu kita lupa kunut, kita mesti sujud sahwi loh. Ya, jadi jangan nanggung-nanggung, hafallah kalau memang mau ikut mazhab Syafi'i, ya kan? Maksimal lah, ibadah kita maksimal. Seperti kita juga maksimalkan untuk takdir dan dunia kita, gitu kan? Ustazah, oke, sebentar ya. Tim kunut siap ya. Dia kan ada ada sujud sawi, ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Nah, itu dibedakan ketiga itu. Ya, kalau teman-teman lupa kunut sujud sawi, kalau teman-teman bersyukur sujud syukur, kalau ketemu ayat sejadah sujud sejadah ya. Sudah paham belum tentang tiga ini? Kalau sudah klik sudah, kalau belum bilang belum. Nanti aku jelaskan ya. Sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi ya. Hanya 3 sujud dalam dunia ini. Nggak akan nambah sampai akhir zaman ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, sholat duha sampai jam berapa? Sholat duha sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Oke, Ustazah, belum. Udah, melu Ustazah, melu pula. Siap ya. Oke, kalau belum teman-teman aku jelasin sebentar. Boleh share tautan tap layarnya ya. Kita ulangi dari sujud syukur, baru kita ke sujud sahwi, baru kita ke sujud sejadah. Oke, kita ke sujud syukur dulu. Pelan-pelan ambil nafasnya, aku jelaskan ya. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan nikmat. Namanya aja syukur, kita bersyukur gitu kan. Misalnya nih kita dapat informasi, hey kamu itu naik jabatan loh. Maka kita sujud aja spontan. Entah kita lagi di lapangan, entah kita lagi di rumah, spontan. Tidak harus ngadap kiblat, itu cuman adab. Spontan kita sujud. Bacaan sujud syukur itu adalah bacaan di mana kita itu mengungkapkan kalimat-kalimat tasbih. Kan namanya syukur, kita muji Allah, ya kan, berterima kasih kan. Apa kalimatnya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. 1 kali cukup. Nah cuman masalahnya kadang-kadang kita dapat berita baik lagi di mobil, dapat berita baik lagi di kendaraan, dapat berita baik lagi entah di mana-mana, di kamar mandi. Maka kalau aku mau saran sama teman-teman semuanya, lakukanlah sujud syukur setiap habis sholat. Misalnya nih setiap habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung sujud, Allahu Akbar. Habis sholat, setiap habis sholat. Baca, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Udah, gak pakai salam gak apa-apa. Langsung kita zikir dan doa. Nah itu sujud syukur. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu kalau kita lupa rakaat. Kita lagi sholat nih lupa. Oh ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Maka kita anggap 2 aja dulu. Ada yang bisa tuliskan doa sujud syukur teman-teman? Anggap 2 saja dulu. Nah setelah itu, setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam kan tadi kita lupa rakaat, maka kita mesti lakukan sujud sahwi 2 kali sujud, 2 kali baca. Allahu Akbar. Sebelum salam ya. Oh, berarti difilter lagi nih bahasa Arab. Allahu Akbar. Bacaan sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yashu.
Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa. Lalu sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Kalau lupa rokaat. Bagi teman-teman yang suka lupa rokaat, maka teman-teman mesti usahakan hafal sujud sahwi. Ya, Maha Suci Tuhanku yang gak pernah tidur dan gak pernah lupa. Ya, subhana man la yanamu wa la yashu. Sudah paham ya? 2 kali salam, 2 kali sujud antara fil alamina innaka hamidum majid dengan sebelum salam. Nah, itu dia sujud sahwi. Nah, apa pula bedanya dengan sujud tilawah? Sujud tilawah itu sujud kalau kita mendengarkan kalimat-kalimat sejadah, ayat-ayat sejadah. Misalnya lagi baca Al-Quran, ada tanda sejadah di ujung bacaan. Maka letakkan Qurannya sujud. Nah, bacaan sujud tilawah ini susah sedikit. Bacanya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Kalau enggak gimana Ustazah? Kalau enggak apa-apa sih. Karena itu hukumnya sunnah muakkad. Nah, itulah 3 sujud. Semoga teman-teman aman ya. Oke, semoga paham ya teman-teman ya. Sujud syukur, sujud sahwi, sama sujud tilawah. Sujud tilawah mesti ada effort, usaha untuk menghafalnya. Bagi yang rajin baca Quran harus hafal sujud tilawah. Karena bakal ketemu nanti dengan ayat-ayat sejadah. Oke, aman, sudah paham ya. Ustazah, jika pakai ikrom boleh nggak menggunakan korset? Ikrom laki-laki, perempuan, laki-laki nggak boleh, perempuan boleh ya. Ustazah, kalau sholat duha jam 11 masih bisa, sejam lah menjelang azan zuhur ya. Ustazah, amin ya. Sujud sawi ulang lagi Zah. Pokoknya kalau kita lupa rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Kita anggap 2 dulu. Nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Sering ketemu sejadah. Kalau sering ketemu tanda sejadah berarti rajin baca Quran. Kalau rajin baca Quran, usahakan hafal sujud sejadah. Oke? Sip. Mantap ya. Oke. Nah, ada beberapa sejadah, ada beberapa sujud sejadah ya, ada beberapa ayat ya. Ustazah, bagaimana cara sholat qobliyah zuhur? Kayak sholat subuh aja, Contoh misalnya kita sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Udah kayak sholat subuh aja. Sujud sahwi dibaca berapa kali? 1 kali cukup kok. 1 kali sujud, 1 kali baca berarti 2 kali sujud kan? 2 kali baca. Ustazah, doanya gimana untuk melunakkan hati yang suami? Allahumma layyin li qalbahum. Nanti teman kita yang catat ya. Oke, nah ini dia bacaan sujud sahwi. Nah, semoga udah paham ya dari tadi aku sampaikan ya. Ustazah, bagaimana menghadapi anak yatim yang madakali? Kalau dia madakali tetap harus tidak boleh menyakitinya. Berikan edukasi, berikan pelajaran dan banyak bersabar. Karena menghardi anak yatim itu dosanya besar. Sama dengan gimana ngadapin orang tua yang gak sesuai lah dengan apa yang kita mau. Gak boleh dimarahin. Anak yatim gak bisa dimarahin. Orang tua gak bisa dimarahin. Ya, wala taqul lahuma uff. Ya, jangan ngomong wala tanharhuma, jangan benci dia, wa kullahuma qaulan karima ya. Itu dia doa melunakkan hati suami ya. Aku sematkan di bawah ya teman-teman, di bawah coba dilihat, di screenshot aja kalau nggak sempat untuk mencatatnya ya. Nanti boleh dituliskan di buku setelah live ini selesai. Oke, kemarin aku ketemu lagi orang di airport ya. Ustazah, iya. Wih, saya sering dengerin Ustazah. Kalau Ustazah live saya nyatet. Rupanya itu catatan dibawa kemana-mana juga. Ya, dia lihat, oh banyak banget guys. Sujud sawi, sujud tilawah, sujud ini. Banyak banget guys yang dia catat guys. Ketemu di airport ya teman-teman ya. Wah, berarti dia ikut live. Dimanapun aku ikut. Dan aku catat. Aku bawa nih buku kemana-mana. Masya Allah ya. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman ya.
Ustazah, iya, oke, sebentar ya. Qobliyah zuhur 4 rakaat kah? Qobliyah zuhur itu 4 rakaat kalau bisa. Kalau enggak juga 2 enggak masalah ya. Nah, jadi kalau 4 rakaat berarti 2 2. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sama-sama Mbak Siti. Assalamualaikum. Langsung lagi ulang. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu dia ya. Ustazah, oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, sebentar ya. Sujud tilawah tidak boleh dengan sujud syukur ya Ustazah. Bacaannya boleh sama. Tapi bagusnya kembali kepada sujud tilawah ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, sebentar. Nah, qobliyah zuhur itu kalau dia jadi gini. Qobliyah zuhur itu kan sunnahnya 4 rakaat. Kalau 2 juga nggak apa-apa, ya kan? Nah, jadi caranya dipangkas aja jadi 2-2. Jauh lebih gampang, ya kan? Kalau 4 rakaat 1 kali salam nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek, ya. Ustazah, sholat tahajud 15 menit sebelum azan subuh. Boleh, nggak masalah ya. Yang penting azan subuh itu jarakkan ya. Boleh kalau bangunnya 15 menit menjelang azan subuh bisa tahajud 2 rakaat, maybe bisa witir 1 rakaat sih. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau lupa kunut gimana? Nah, ini pertanyaan kunut. Tadi ada yang tapping aku baru ingat. Kadang aku kunut, kadang aku enggak. Itu enggak boleh guys. Enggak boleh guys. Kalau teman-teman terbiasa kunut, kunut terus. Kalau teman-teman tidak kunut terus. Nggak boleh hari ini lagi mood kunut, besok lagi nggak mood nggak kunut, nggak bisa. Karena mazhab tidak bisa digonta-ganti. Kalau teman-teman kunut terus. Nah, tim kunut berarti tim Imam Syafi'i. Kalau teman-teman lupa kunut, menurut Imam Syafi'i harus sujud sahwi. Seperti sujud yang tadi saya bacakan. Kalau lupa kunut, harus sujud sahwi. Karena menurut Imam Syafi'i, kunut itu adalah sunnah abadal. Yang dianjurkan sujud sahwi ketika teman-teman lupa kunut. Oke, bagi tim kunut bangun ya, harus sujud sahwi kalau lupa. Nah, caranya setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Itu yang tim kunut. Yang gak tim kunut ya ndak harus sujud sahwi. Oke. Yang tim kunut, lupa kunut harus sujud sahwi ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke sebentar. Ini bacaan sujud sahwi ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ya, 2 kali sujud, 2 kali ya Zah. Ya, 2 kali sujud, 2 kali baca kan. Pas duduknya enggak usah baca apa-apa. Oke. Ustazah, oke. Al-Quran ada terjemahan nggak punya wudhu, masih ada ulama yang membolehkan dibaca ya. Oke, batas sholat duha jam berapa? Ya 1 jam lah menjelang azan zuhur ya. Ustazah, oke, ya, bagaimana cara sujud sejadah? Kalau teman-teman ketemu tanda sejadah atau tanda masjid di setiap ujung daripada ayat Al-Quran, namanya sujud tilawah. Bacaannya bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatihi. Ya udah paham ya, sujud sejadah, sujud syukur dan sujud sahwi. Oke, 3 itu harus dipahami ya. Ustazah, baca kunut harus usap tangan dan ke muka? Nggak harus ya. Ustazah, sholat hajat berapa kali sehari? 2 rakaat boleh, 12 rakaat juga maksimal boleh ya. Ustazah, sholat witir dikerjakan setelah sholat isya? Nggak masalah. Habis isya, teman-teman ba'diyah isya, lalu teman-teman sholat witir. Ya, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja. Oke. Ustazah, bacaan sujud. Oke, udah ya. Oke, sujud sawi sebelum salam 2 kali, oke. Ustazah, oke sebentar ya.
Kalau puasa untuk kesehatan jangan. Kesehatan itu ilat, dia cuman efek daripada puasa kita. Puasa kita tetap niatnya untuk Allah. Jadi puasa itu ilat. Coba teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Ini ilmu baru, jarang aku sampaikan. Aku cuekin sebentar komentar ya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat informasi terbaru dari aku. Aku belum paham sujud sejadah, belum paham sujud sawi. Alamak Jang, boleh nanti kita ulang lagi ya. Nanti kita ulang lagi, tapi siap fokus ya. Sujud sawi, sujud tilawah, dan sujud sejadah. Harus fokus ya, kalau aku jelaskan ulang ya sampai paham. Oke, aku jelaskan dulu niat dan ilat. Niat itu adalah karena Allah. Ilat itu efek dari ibadah kita. Contoh misalnya gini. Aqimus sholah wa atuz zakah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, bayarlah zakat. Sesungguhnya sholat kita menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, nah pergi dan mungkar. Boleh nggak kita sholat supaya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar? Nggak boleh. Sholatnya tetap untuk Allah. Terhindar dari perbuatan keji dan mungkar itu hanya efek atau akibat. Boleh nggak puasa untuk kesehatan? Untuk kesehatan tuh ilat, cuman akibat. Niatnya tetap untuk Allah. Boleh nggak puasa biar saya turun lebih langsing gitu ya. Maka puasa itu adalah efeknya ya, sementara niatnya untuk Allah. Jadi jangan jadikan ilat sebagai niat, nanti ibadahnya nggak sah. Niatnya tetap untuk Allah. Oke. Nah, itu hati-hati ya. Banyak orang puasa tapi supaya lututnya baik. Aku disuruh puasa sama dokter. Kenapa? Karena lututku sakit. Nggak bisa. Ya, nanti nggak dapat pahala apa-apa. Ya, jadi mau dapat pahala ya niatkan pahalanya untuk Allah. Seperti itu ya. Ustazah, berdosakah saya tidak membangunkan suami sholat subuh? Dosa karena idza al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran, kita harus ubah kemungkaran itu, tapi menggunakan bahasa atau kalimat-kalimat yang baik ya. Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan, apakah sholat qobliyahnya tetap dilakukan? Subuh kesiangan, qobliyahnya tetap dilakukan nggak? Selagi masih ada waktu subuhnya, maka teman-teman boleh melakukannya. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, maka teman-teman fokus ke sholat subuh aja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, Assalamualaikum nanti ya Bu, saya lagi live ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah, bisakah niat puasa supaya dekat dengan pertolongan Allah? Niatnya untuk Allah. Tapi puasanya itu nanti pengen niat doanya apa-apa itu nggak apa-apa. Ustazah, boleh nggak saya niat puasa itu untuk niat puasa untuk anak saya biar lulus PNS? Niatnya tetap untuk Allah. Saat berpuasa itu doakan anaknya supaya bisa sembuh. Kayak gitulah ibaratnya. Atau bisa lulus kayak gitu ya. Niatnya tetap untuk Allah. Tapi doanya boleh macam-macam. Saya ulang. Niatnya bisa untuk Allah. Tapi doanya macam-macam. Niatnya untuk Allah. Tapi doanya boleh macam-macam ya. Sujud syukur menghadap kemana aja? Bebas ya. Bebas. Oke ya, Ustazah, aman ya. Batas sholat subuh jam berapa? Oh, kalau jam aku nggak bisa sampaikan karena kita berada di wilayah yang berbeda. Coba cari batas sholat subuh di wilayah teman-teman semuanya. Ustazah, iya udah. Sebentar. Kalau suami tidak mau diajak sholat, tugas kita cuma mengingatkan, biar kita nggak berdosa. Perkara dia mau atau nggak, terserah dia. Yang penting jangan membantah, jangan ucapin kalimat kasar. Karena niat benar, cara juga harus benar. Niat saya benar nih dakwah, tapi saya menyakiti, itu nggak bisa. Jadi kalau kita ngajak anak ibadah, ngajak suami ibadah, hanya diajak, tidak boleh menyakitinya. Ya, itu aja sih. Oke. Ustazah, aman ya. Oke, gimana caranya bertayamum? Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke tempat, ke dashboard mobil atau kemanapun, ke dinding. Lalu basuh mukanya sekali aja. Nah kemudian ambil lagi, kemudian ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Dari tangan kanan nih, ini tangan kiri dari punggung kanan terus ke bawah sampai ke siku. Udah di siku boleh diputer sampai ke jempol.
Nah, nanti begini lagi terus diputar, ujungnya harus ke jempol. Ujungnya jangan gini, jempol ya. Nah, kayak gitu dia caranya. Oke. Ustazah, saya sering lupa rokaat lalu sujud sahwi. Silahkan sujud sahwi, jangan lupa bacaannya ya. Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, apakah kita harus menganut satu mazhab aja atau boleh lebih? Jadi begini, negara kita bukan negara yang mewajibkan kita berada pada satu mazhab. Kecuali kalau negara kita negara bermazhab. Maka ketika negara kita misalnya nih mentabani mazhab Syafi'i, kata presiden, pura-puranya gitu ya. Maka semuanya harus bermazhab Syafi'i. Ustadz-ustazahnya harus sampaikan Syafi'i. Buku-bukunya harus Syafi'i. Pesantren-pesantrennya harus Syafi'i. Semua harus Syafi'i. Kayak gitu, ya kan? Nah, tetapi masalahnya negara kita bukan negara bermazhab. Maka kita boleh beda kasus, beda mazhab. Ya, contoh perbedaan mazhab. Nih, aku pelan-pelan. Contoh, bersentuhan wudhu suami istri, Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Nah, dalam hal wudhu kita ikut Imam Syafi'i bilang batal misalnya. Terus soal kunut. Kunut ini Imam Syafi'i bilang kunut. Imam Hanafi bilang tidak kunut. Aku nggak kunut, berarti Imam Hanafi. Boleh. Beda kasus boleh beda imam. Tapi satu kasus jangan berubah-ubah. Misalnya nih, kita ingin ikut mazhab Imam Syafi'i, Hanafi. Waktu sholat kita nggak kunut. Kadang kunut, kadang nggak. Kadang kunut, kadang nggak. Itu nggak boleh. Ya, jadi dalam satu kasus boleh beda mazhab. Tapi dalam satu kejadian jangan pindah-pindah mazhab. Kecuali karena kondisi. Misalnya karena kita di Mekah, kita tim kunut nih Syafi'i. Di Mekah kan gak ada kunut, maka kita gak kunut misalnya. Itu boleh karena situasi. Paham gak kira-kira tentang perbedaan mazhab? Semoga paham ya. Oke, Ustazah, berarti sholat subuh gak pakai kunut. Boleh gak pakai kunut, tapi kalau mbak pakai kunut terus ya. Suami setiap hari kerja di luar. Bolehkah jamak qashar? Nggak boleh kalau dia udah dijadikan rutinitas ya. Ustazah, oke, dia kayak gitu. Misalnya nih, banyaklah beda mazhab. Kayak Imam Syafi'i, bacaan ruku dan sujud 1 kali boleh. Tapi Imam Hanafi minimal 3 kali. Mau ikut yang mana nih? Kalau 3 kali terus. Jangan hari ini 3 karena rajin, besok jadi 2, 1 ya, itu nggak boleh. Jadi dalam beda kasus boleh beda mazhab. Ya, tapi dalam satu kasus jangan berganti-ganti sesuai dengan yang kita mau ya. Ustazah, oke, orang Arab sholatnya tidak wudu. Ya salah, orang Arab ya wudu lah. Kalau wudu ya tidak perbedaan mazhab besti. Oke, gitu ya, tidak kunut di sana. Oke, Ustazah, aman ya. Sedekah subuh yang ada diniatkan untuk sesuatu boleh. Bukan diniatkan mbak, didoakan. Contoh, ya Allah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Niatnya tetap untuk Allah. Tapi nanti kita doakan. Ya Allah dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Nah itu boleh. Atau sehatkan badanku, itu boleh. Teman-temanku harus tahu beda mana niat, mana doa, mana zikir. Harus tahu bedanya. Kalau niat itu melakukan sesuatu untuk Allah. Sedekah niatnya untuk Allah. Wudu niatnya untuk Allah. Wakaf niatnya untuk Allah. Baca Quran niatnya untuk Allah. Sedekah niatnya untuk Allah. Baca ayat-ayat pendek niatnya untuk Allah. Itu niatnya harus untuk Allah. Oke, makanya niat itu kan kayak sengaja aku tayamum karena Allah. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil karena Allah. Niat hanya boleh karena Allah. Oke, nah tetapi doa boleh macam-macam. Paham ya? Contoh, aku baca Quran, niatku untuk Allah. Bukan untuk agar masuk PNS, bukan agar untuk kaya raya, bukan baca Quran untuk hutang lunas, bukan. Niat baca Quran itu untuk Allah. Cuman sebelum kita baca Quran, kita bisa berdoa, ya Allah saya baca Quran. Baca Qurannya untuk Allah. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Sehatlah orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ya, lapangkan kuburnya. Luluskan anakku PNS, itu doa.
Maka ini mesti kita syiarkan rame-rame. Karena sampai kemarin aku masih banyak dengar, alhamdulillah aku udah sedekah, aku niatkan untuk orang tuaku yang meninggal. Salah, masa niatnya untuk orang tua meninggal, niatnya untuk Allah, doanya untuk orang meninggal. Nah kayak gitu guys. Semoga paham ya, diwasilahkan. Wasilah lebih berat lagi bahasanya, malah bagi bingung ya. Didoakan atau diwasilahkan. Jadi Ustazah boleh nggak puasa untuk anak? Ya salah, puasanya untuk Allah. Nanti di siang hari saat berpuasa, maka teman-teman doakan anaknya. Doakan anaknya supaya supaya lulus PNS. Doakan anaknya untuk sekolah kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Siap ya. Mesti tahu beda mana niat mana doa. Kalau zikir itu dia memuji Allah. Kayak subhanallah, walhamdulillah gitu. Oke, nah Ustazah boleh nggak kurban di Ustazah boleh nggak sih saya baca Quran untuk anak biar lulus? Niatnya untuk Allah. Nanti puasanya untuk doanya untuk macam-macam. Nah itu dia ya. Karena kalau nggak paham definisinya sangat sedikit berbahaya. Jadi niatnya nggak benar ujung-ujungnya ya nggak. Kalau puasanya untuk anak biar lulus. Ya niatnya untuk itu repot, amalnya nanti tertolak. Walaupun ini hal sederhana aja, beda antara niat dan doa. Kan kalau seandainya kita niatnya salah, amalnya nggak diterima guys. Itu dia masalahnya, iya kan? Nah jadi salah niatnya. Walaupun itu cuman hal yang sederhana ya, tapi jarang didudukkan selama ini, jarang dibahas. Jadi rada bingung ya, betul. Karena pembahasan macam kurang detil lah selama ini kan. Nah sederhana tapi ini bisa ngefek ke ibadah kita nggak diterima loh teman-teman ya. Oke aman ya. Siap. Ustazah bagaimana wanita berkepergian 24 jam tanpa mahram? Sebenarnya dulu kita diwajibkan dengan mahram nasab karena situasi tidak aman. Sekarang selagi bisa jaga kehormatan nggak masalah ya. Oke, itu ya. Oke, aman ya. Ustazah, oke. Sebenarnya sih cuma cara penyampaiannya aja yang beda. Semua doa juga karena Allah pastinya. Maybe yes, maybe no. Bisa jadi iya pada sebagian orang, bisa jadi enggak pada sebagian orang ya. Ustazah, menyakiti teman dan sudah minta maaf nggak masalah. Yang penting kita udah minta maaf, perkara dia memaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Oke ya. Ustazah, kalau lupa salah satu rukun sholat tidak bisa sujud sejadah. Kalau lupa rukun, sholatnya mesti diulang. Oke ya. Ustazah, oke sebentar. Aman? Aman ya. Gimana kalau gini, niatnya puasa Senin dan Kamis. Semoga keberkahannya sebentar. Oke. Ya Allah berarti selama ini keliru. Coba kita pahami ya. Soalnya aku pernah dengar gitu kalau puasa niatkan pahalanya untuk anak. Doakan pahalanya untuk anak. Paham gak kira-kira? Niat ini cuma boleh satu aja. Untuk Allah. Ya, puasalah nanti doakan pahalanya untuk anak. Doakan pahalanya untuk orang meninggal. Kayak gitu. Paham gak kira-kira? Ya memang itu banyak terjadi sih. Sebenarnya aku nyampaikan tapi sering sih aku sampaikan cuman kan terputus-putus. Ini aja sih yang agak lama. Sedekahlah gitu. Nanti niatkan pahalanya untuk orang tua meninggal gitu. Jadi sedekahlah. Nanti doakan pahalanya untuk orang. Doa itu kan harapan. Kita berdoa pahalanya untuk dia gitu lah maksudnya. Kita berdoa, kita macam punya harapan. Kita memanggil Allah, doa, panggilan. Panggilan kepada Allah supaya didoakan untuk itu gitu. Nggak apa-apa, nanti ke depannya aja ya. Oke, yang lalu biarlah kita berlalu ya. Ustazah, oke. Kalau sebentar ya. Saya sholat qobliyah dan ba'diyah, apa boleh jeda dengan kegiatan apa? Kegiatannya Mbak? Sebentar ya. Manalah dia. Kegiatan apa jedanya? Pokoknya jedanya boleh sejenak.
Misalnya Mbak jualan nih, misalnya Mbak jualan, Mbak sholat zuhur, ada orang belanja, Bu, beli Bu, kayak gitu kan. Maka teman-teman ladeni dulu dia beli mie instan, nanti sholat lagi, nggak apa-apa kok ya. Oke gitu ya, niatnya hanya untuk Allah, betul, doanya baru macam-macam. Beda ya niat dengan doa ya. Doa penggugur dosa, gugur dosa Mbak perbanyak istighfar, lalu kemudian Mbak boleh perbanyak sholat taubat ya. Nah nanti tidak boleh lagi untuk melakukan dosa yang sama. Oke? Nah kayak gitu caranya ya. Oke, sebentar ya. Oke. Hamalan apa biar orang cepat bayar hutang sama kita? Doakan saja setiap habis sholat pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa ya. Apa beda zikir dan doa? Itu beda lagi guys. Kalau zikir itu memuji Allah guys. Kayak gini. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata. Yang 33 kali itu loh. Subhanallah, subhanallah, masya Allah. Itu zikir. Memuji Allah, pujian, zikir itu pujian. Ya, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Itu zikir. Kalau doa, ya Allah, lapangkan kuburku, Rabbana atina fid dunya hasanah, solehkan anakku, itu doa. Makanya zikir dulu baru minta. Doa itu memanggil Allah, memuji Allah. Zikir dulu baru doa. Ceritanya itu kan kita puji Allah dulu baru kita doa. Kayak gitu kan. Nah sama dengan kita dengan orang. Kita puji dulu baru kita minta. Kayak gitu kan. Kita senangkan dulu hatinya baru kita minta. Kan kayak gitu kan. Lebih kurang seperti itulah. Tapi saya berzikir tapi nggak mau berdoa ya enggak apa-apa. Atau saya doa tanpa zikir enggak apa-apa. Tapi kalau doanya mau mustajab ya zikir dulu lah baru doa. Oke. Aku banget itu sesudah sholat qobliyah ada yang beli terus lanjut sholat fardu. Enggak apa-apa. Nanti mau ba'diyah ada yang beli lagi lanjut sholat ba'diyah. Enggak apa-apa ya. Ustazah kalau niat kerja mau bantu orang tua bayar hutang pakai amalan apa? Kalau niat mau kerja silahkan cari kerja banyak-banyak. Lamarannya diperbesar biar kemungkinannya besar. Oke, jangan lupa sholat duha dan sholawat ya. Iya betul sekali ya. Ustazah tato boleh nggak sih? Enggak sih, nggak boleh dong tato. Tapi kalau udah terlanjur ya dihapus semampunya saja. Kalau nggak bisa karena sakit tetap sholat ya seperti biasa ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Ustazah saya bingung antara zikir dan doa soalnya banyak pakai bahasa Arab. Ya enggak sih, memang enggak harus juga teman-teman mampu membedakan itu. Yang penting zikirlah 33 kali dan doa lah. Itu aja, enggak harus membedakan kayak dalam Al-Fatihah itu zikir dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu yang di atas tuh semuanya adalah zikir, memuji Allah. Tapi waktu kata-kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, nah itu doa. Nggak harus teman-teman tahu secara detail, cuman maksudnya setiap habis sholat itu usahakan zikir dulu baru doa. Kan teman-teman misalnya belum tahu artinya ya. Ustazah, oke sebentar ya. Lagi halangan sekedar mengulang hafalan boleh nggak? Boleh ya. Ustazah sebentar ya. Saya malam terbangun tahajud ya. Oke, saya malam terbangun tahajud. Mana dia? Saya malam terbangun tahajud. Ya Allah. Maaf ya Mbak, terbang dia Mbak. Ustazah, orang tua sakit bertahun-tahun, nggak bisa apa-apa. Doanya pakai bahasa Indonesia. Kalau mau pakai lakukan sholat hajat kalau bisa. Sengaja aku sholat sunat hajat ya sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh ya. Lakukan kayak sholat subuh. Salam kanan, salam kiri. Lalu banyak meminta kepada Allah. Siap Mbak Darwin. Banyaklah meminta kepada Allah untuk melakukan yang namanya kesembuhan orang tua kita ya. Aku selama ini doa dulu baru zikir. Ya sebenarnya nggak salah-salah juga sih.
Cuma kurang tepat aja, karena itu kan tidak ada rukun ya. Rukun doa, zikir dulu kan enggak ya. Cuma ya itu ya, kalau bisa diubah ke depan. Nggak apa-apa guys, teman-teman yang merasa salah itu nggak apa-apa. Kan ke depan kita perbaiki. Kita kan belajarnya pelan-pelan aja tiap hari kan. Nggak masalah ya. Jangan pula pusing banyak salah ya. Kita perbaiki pelan-pelan. Toh kita juga tidak harus lebih baik dibanding orang. Yang penting kita lebih baik dibanding diri kita di masa lalu ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke gitu ya. Ustazah, iya sama-sama ya. Lutut orang tuaku, ya nanti beli